C, podcast kelas C inspiratif. Nah, di sini saya tidak sendirian nih, saya kedatangan teman-teman serta. Yang pertama ada Mbak Renata Ayu. Halo guys. Ini dipanggilnya memang Renata ya? Yang kayak hadis itu, tapi Renata aja lah ya. Renata aja ya. Oke aja atau Renata. Jadi namanya ada nggak sih? Renata. Oh iya. Nah, yang kedua ada Mbak Putri Amanda. Oke. Yang ketiga ini ada Latifah Amanda. Halo guys. Nah, oke. Di sini kami akan membahas tentang budaya dan komunikasi interpersonal. Nah, dari budaya dan komunikasi interpersonal, di sini kan kita akan membahas poin per poin. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama komunikasi interpersonal. Bagaimana sih menurut Mbak Diva tentang komunikasi interpersonal itu? Nah, kalau menurut saya sendiri, yaitu komunikasi interpersonal itu komunikasi antara satu atau lebih dari dua orang yang saling bertatap muka atau tidak. Nah, dalam komunikasi interpersonal ini kan juga masalah ada pendengar dan ada yang berbicara gitu, saling berkomunikasi gitu. Ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal gitu. Kayak kita sekarang ini kan kita udah kenal, saling kenal nih, saling bicara, saling bincang, udah mengerti lah apa yang dibahas gitu. Ya, berarti komunikasi interpersonal itu adalah hubungan komunikasi antara satu sama lain yang saling tatap muka. Seperti kita ini saling mendengarkan, tatap muka secara langsung. Kemudian ada nih dari segi pengaruhnya. Nah, apa sih menurut? Kalau dari untuk faktor pendukungnya ya, komunikasi interpersonal itu dapat terjalankan yang pertama harus ada respect ya. Ya kalau misalnya respect itu kita berbicara, tapi yang satu main HP, nggak ada respect. Jadi kan kayak komunikasi itu kayak ya udah satu lawan bicara aja. Jadi dari Renata kayak komunikasi itu dua lawan bicara yang saling mendengarkan. Jadi ada respect satu sama lain. Nah, dan juga yang itu kesetaraan dalam ada yang tidak ada yang meninggi dan tidak ada yang merendah gitu, harus sama, harus saling apa ya, Saling menghormati, saling menghormati. dia lebih tua, dia jadi saling menghormati kita tahu itu dia lebih tua daripada kita, saling menghormati ya. Nah, tadi kan udah ada respect, udah ada kesetaraan. Yang lainnya ada nih, yaitu chemistry. Nah, dalam suatu hubungan nih, misalnya kita percintaan gitu ya, kita tahu jenis kita. Nah, di situ tuh kita harus membangun namanya kepercayaan, menghargai satu sama lain dan berkomunikasi dengan baik. Nah, misal hubungan kita tuh tidak ada komunikasi yang baik, otomatis terjadinya tidak nyaman ada pasangannya sendiri. Terus zaman sekarang tuh ada namanya untuk sama pacar dikta Lebih oke ya, pembicaraan perasaan lah ya, pembicaraan dalam gitu ya. Ini kayaknya pengalaman ya. Ini ini dekatnya sama doi-nya atau sama temennya gitu. Ada beberapa dari faktor pendukung yang disebutkan tadi, ada respect, ada kesetaraan dan chemistry. Oke, kita lanjutkan poin berikutnya, yaitu tentang tujuan komunikasi interpersonal. Nah, apa sih tujuan dari komunikasi interpersonal itu? Dari komunikasi itu kita berbicara di orang lain. Jadi tujuan dari kita berkomunikasi itu yang pertama itu kita mempengaruhi orang lain. Yang kedua yaitu bisa dari kita memecahkan masalah untuk berkomunikasi. Di situ juga membangun suatu informasi yang informasi itu. Atau bisa juga dari yang lainnya. Misalnya kalau tujuan kita kan berkomunikasi nih untuk mendapatkan
sebuah informasi. Nah, misal kalau kita berkomunikasi tapi kita nggak nyambung, kita nggak akan pernah dapat informasi yang kita mau Jelas. betul. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Tika dan Mbak Putri. Jadi tujuan dari komunikasi interpersonal itu bisa kita dalam mengucapkan suatu masalah, dalam kita mendapatkan informasi. Nah itu sangat sangat efektif gitu untuk kita bertukar pikiran dalam komunikasi. Nah dari ciri-ciri komunikasi interpersonal ini ada dari segi bahasa, ada formal dan informal. Nah, menurut Mbak Renata nih dari segi formal itu seperti apa? Kalau dari segi formal itu ya, komunikasi itu yang terjadi antara organisasi maupun perusahaan atau dengan tata cara yang telah diatur sebelum sesuai dengan struktur organisasi. Contohnya saat kita melakukan seminar. Dalam seminar itu kan kita dalam bahasa itu bahasa baku ya, mudah dimengerti gitu, mudah dipahami gitu. Nah, seperti itu saya kira. Jadi dari segi formal itu memang baku itu yang apa yang kita ucapkan sama orang lain mudah untuk dipahami. Nah, kemudian yang kedua ada dari segi informal. Menurut Mbak Putri nih apa nih dari segi informalnya? Kalau dari segi informal itu kita bisa lihat dari seumuran kita, sama teman sebaya, sama keluarga juga. Nah itu kita bisa menggunakan bahasa yang informal, tidak ada kata bakunya gitu. Nah, berarti santai lah, relax gitu ya, biasa aja gitu. Oke, kita sudah menjelaskan dari segi bahasanya nih. Kemudian kita akan menjelaskan tentang media apa saja yang bisa diterapkan dalam komunikasi. Nah, menurut Mbak Tika ini media apa yang komunikasi? Kalau untuk media yang cocok, kalau cocok sih cocok semua ya. Nah, kalau misalnya kan kayak kita berkumpulnya udah komunikasi. Iya betul. Jadi kalau misalnya media bisa ya media langsung secara langsung atau terbuka, atau bisa dari telepon gitu. Siapa nih yang sering Pasti sering lumayan kan. Bisa juga dari chatan, WA, dari Instagram juga bisa tuh berkomunikasi. Jadi dari media sosial bisa ya. Media sosial. Menurut Mbak Ena ada media lain? Ada ya. Ya sudah mencakup media yang disebutkan oleh Mbak Ika. Nah, dari ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, ada satu ciri-cirinya seperti yang bersifat terbuka. Jadi komunikasi itu kita tuh sifatnya terbuka antara satu sama lain dan bersifat komunikatif. Itu ciri-ciri dari komunikasi interpersonal. Nah, pembahasan kita kan tentang budaya dan komunikasi interpersonal. Dan di sini saya akan membahas tentang budaya. Seperti apa sih budaya menurut Mbak Putri? Nah, jadi budaya itu adalah cara kita hidup, berkembang, yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, jadi budaya itu memiliki unsur yang agak rumit ya. Contohnya itu ada adat istiadat, bahasa, terus juga ada agama dan karya seni. Contohnya adat istiadat itu di Indonesia kan banyak, sebenarnya ada Jawa, ada Melayu, banyak banget sebenarnya. Ya, seperti yang kita ketahui, suku Jawa. Jika suku Jawa mempunyai ciri khas sendiri gitu kan, dari dan berpakaiannya, bahasanya juga. Pasti kan setiap suku di Indonesia itu kan memiliki karakteristiknya mereka masing-masing gitu. Mulai dari pakaian, bahasa, terus alat tradisionalnya banyak tapi susah ya betul. nggak cukup. Nah, oke kita lanjut tentang keterkaitan nih, keterkaitan antara budaya dan komunikasi sesuai dengan
judul materi kita saat ini. Nah, dari pembahasan kita kan tentang budaya dan komunikasi interpersonal. Nah, jadi pasti mempunyai keterkaitan nih antara keduanya. Jadi menurut Mbak Renata nih, apa sih keterkaitan antara budaya dan komunikasi itu sendiri? Nah, kalau ngomongin budaya dan komunikasi, pasti ada timbal balik antara budaya dan komunikasi. Nah, antara komunikasi dan budaya juga gitu. Seperti kita banyak belajar, kayak kita ketemu orang yang berbeda, di situ kita juga belajar kayak oh kayak gini ya bicaranya gitu, budaya komunikasinya gitu. Seperti itu sebenarnya. Atau kita bisa juga dilihat dari orang yang beda bahasa, Iya ya kan? gitu kita kayak belajar juga, oh ternyata bahasanya kayak gini ya, di luar sana pasti banyak ya. Kita juga bisa belajar bahasa yang Sebenarnya gitu. Itu bisa belajar bahasa kita, ya sebaliknya juga. Oke, baik. Nah, kan ada nih contoh-contoh dari keterkaitan budaya dan komunikasi itu. Nah, menurut Mbak Tipa ini contohnya apa sih? Nah, kalau misalnya untuk contoh sederhana ya, dari keterkaitan budaya dan komunikasi. Misalnya Mbak Renata orang Ocu, kan? Jadi Mbak Putri juga orang Jawa. Jadi kayak punya cara bahasa yang berbeda. Jadi dari orang yang ngobrol itu mempunyai dialek yang bisa mencerminkan dari budaya mereka masing-masing. Jadi itu keterkaitan dan komunikasinya yang mencerminkan budaya mereka masing-masing. Begitu. Jadi contohnya bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari lah kan. Kalian berkomunikasi dengan teman kalian yang berbeda bahasa. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang budaya dan komunikasi interpersonal. Ada kaitan, kemudian ada contoh-contohnya. Nah, sekarang ini saya ada sedikit nih pertanyaan untuk kamu-kamu. Kalau ada apa yang bertanya, pertanyaan kita mengenai budaya dan komunikasi. Kan tadi kita sudah jelaskan, pasti kita sudah memahami gitu ya kan. Nah, jadi saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan nih tentang budaya dan komunikasi interpersonal. Nah, baik, ada yang pertama Mbak Tipa nih kan. Bagaimana sih budaya itu dalam mempengaruhi cara komunikasi antara satu sama lain? Nah, tadi kan sudah dijelaskan keterkaitannya antara budaya dan komunikasi. Jadi, tadi pertanyaannya bagaimana budaya, cara budaya itu dapat apa ya, mempengaruhi ya komunikasi satu sama lain. Jadi, dengan budaya itu mempengaruhi komunikasi, dengan komunikasi itu mempengaruhi budaya. Nah, jadi itu merupakan hubungan suatu timbal balik. Nah, misalnya ya kayak tadi kita ngomong apa yang bisa dapat diterima misalnya dari budaya dia, jadi kayak cara komunikasi. Kalau misalnya dari orang Sunda nih ngomong itu secara lemah lembut, jadi kayak nggak tahu kayak orang lokal yang secara kayak menurut dia tuh baik, tapi dia keras dari orang Sundanya juga bisa diterima. Jadi itu mempengaruhi cara komunikasinya. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua nih dari untuk Mbak Putri. Apa saja sih yang menjadi hambatan dalam komunikasi antar budaya? Nah, dalam berkomunikasi pasti sering juga terjadinya suatu hambatan nih, misalnya kita sedang berbicara, terus mungkin maksud kita tuh nggak seperti itu, tapi yang diterima lawan merasa kita mengacuhkannya gitu. Misalnya juga kita lagi chatan, mungkin si ini lagi mau curhat, panjang lebar dia chat, terus dia cuma jawab ya mungkin kita sedang sibuk, tapi dianya nggak tahu mungkin miskomunikasi lah mungkin ya. Miskomunikasi ya secara Oke, baik. Ada nih pertanyaan untuk Mbak Renata nih. susah. Nah, apa sih yang menjadi penyebab adanya perbedaan budaya dalam komunikasi itu? Penyebabnya perbedaannya ya, budaya antar komunikasi ya. Kalau ngomong budaya penyebabnya itu tuh kayak aku lucu nih kayak yang Jawa gitu kan. Ada satu bahasa yang kayak di akunya kasar, tapi kalau Putri ngomong itu tuh kayak
itu biasa aja gitu kayak itu tuh bahasa yang biasa aja, gak ada yang kayak mencaci kayak di arti lagi aku tuh kayak ini tuh kurang sopan gitu, nggak pantas untuk diomongkan gitu. Kira-kira seperti itu Perbedaannya. Oke, Sobat Mochi, kita lanjut nih pertanyaan yang selanjutnya. Nah, untuk Kak Cika nih, untuk pertanyaannya, apa sih teknologi modern yang mempengaruhi komunikasi interpersonal dalam konteks budaya? Dari teknologi modern ya gini. Kalau teknologi modern itu kan banyak kan. Teknologi modern itu juga mempercepat kita dalam komunikasi. Jadi dalam konteks budayanya, anggaplah kita kayak untuk berkomunikasi aja bisa dilakukan misalnya dari satu orang yang di Indonesia bisa berkomunikasi langsung di orang di Amerika dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau untuk konteks budayanya itu bisa kita pada teknologi modern kita difasilitasi dengan misalnya media sosial atau pembuatan video atau misalnya video call secara langsung dengan budaya yang misalnya kita mempromosikan budaya kita atau kita berbicara dengan apa yang berbeda suku atau dengan teknologi modern. Nah, untuk Mbak Putri nih, kita aja ya pertanyaannya. Jangan sampai Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara budaya mempengaruhi refleksi atau pandangan Mbak Putri nih kita terhadap ekspresi nonverbal dalam komunikasi interpersonal? Nah, budaya itu kan memainkan peran penting dalam kita berkomunikasi dengan perspektif kita. Nah, contohnya itu seperti kita berbicara dengan lawan bicara kita, tapi dia merasa seperti kita ini marah, tapi sebenarnya ekspresinya biasa aja, tapi dia marah deh gitu kan. Mimik wajah kita, Mimik wajah ekspresi kita. Sebenarnya kita tuh biasa aja kayak berbicara seperti biasa, tapi mungkin ekspresi kita yang ditangkap lawan bicara kita ini dia marah deh. Sebenarnya nggak marah, tapi biasa aja. Mimik wajah atau tubuh kita tuh harus sesuai dengan apa yang dicari. Itu makanya sangat penting. Mengekspresikan, mengatur gitu. Mungkin jawabannya juga abang ya, tapi sebenarnya artinya lagi. Aduh. Ya, itu sih. Oke, baik. Selanjutnya untuk mengapa komunikasi antar budaya itu sangat diperlukan di Indonesia negara kita ini? Terutama di Indonesia ya. Iya. Indonesia itu kan yang sudah kita jelaskan dari tadi banyak sekali langsung budaya gitu ya. Etis bahasa kepercayaan masing-masing gitu kan. Dengan kita menurunkan kepercayaan di Indonesia ini, Kayak apa yang diperlukan dalam Indonesia? Komunikasi kenapa sih diperlukan di Indonesia gitu? karena kan agar kita bisa maksudnya itu kayak Komunikasi yang baik ya. berkomunikasi dengan mempercayai yang bicara kita dengan beda-beda yang budaya tadi gitu. Di situ kita juga dapat memecahkan konflik kayak yang tadinya kita kayak apa sih bahasanya gitu gak jelas banget gitu. Jadi kita harus saling menghargai ya intinya di situ gitu. Kira-kira ya. Tapi kan dari Renata ya kan. Jadi kan kalau misalnya Indonesia itu kan konteksnya tuh kayak macam-macam suku yang ada di sana kayak sampai ribuan jutaan gitu yang ada. Jadi perlunya ada komunikasi yang berjalan di Indonesia. Makanya itu juga ada satu bahasa yang bersatu kita. Yaitu bahasa Indonesia. Kita yang paham beda bahasa gitu. Kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia Yang bersatukan iya Kayak jadi satu logika ya. iya oke. Nah, sobat Poci, nah itulah sekiranya kita tanya dari saya gitu. Gampang kan? Gampang sih kan ya. Kan kakak-kakak ini kan sudah
sudah berpengalaman gitu dalam komunikasi, dalam budaya. Kami sedang mulai pendidikan ya, jadi paham gitu tentang komunikasi. Oke, baik, itu saja pembahasan kita tentang budaya dan komunikasi interpersonal. Ada yang mau ditambahin? Nggak ada ya. Nggak ada yang udah cukup ya. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya berikan kepada mbak kalian, kan. Nah, baiklah, dapat saya simpulkan bahwa komunikasi itu sendiri adalah suatu hubungan antar satu sama lain, saling tatap muka, secara langsung, bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Nah, jadi ada faktor pendukungnya dari komunikasi nih. Yang pertama itu ada respect. Nah, respect itu sendiri ketika saya berbicara kepada Mbak Imba nih, saya berbicara tentang kuliah. Dan Mbak Imba ini mendengarkannya secara spontan gitu, secara melihat saya juga gitu kan. Itu termasuk adanya feedback gitu, respect dia kepada saya gitu, saling menghargai, menghormati gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kesetaraan. Kesetaraan itu seperti saya berbicara dengan orang yang lebih tua gitu. Jadi saya bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang yang lebih tua tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam kesetaraan. Nah, yang ketiga ada chemistry. Chemistry itu seperti adanya perasaan nyaman ketika kita berbicara, itu ada perasaan nyaman kepada yang kita bicarakan gitu kan. Nah, selanjutnya itu tentang budaya. Nah, budaya itu sendiri adalah sekelompok komunitas. Nah, sekelompok komunitas yang dimana diturunkan turun temurun ke generasi berikutnya gitu. Contohnya seperti adat istiadat, seperti suku, bahasa, itu kan sangat banyak agamnya nih. Banyak agamnya, seperti ada suku Jawa, ada suku Melayu, suku Minang, dan lain sebagainya. Juga bahasa tuh seperti itu juga. Nah, pasti budaya dan komunikasi ini mempunyai keterkaitan. Jadi keterkaitan budaya dan komunikasi ini sendiri adalah mempunyai timbal balik nih, seperti budaya dan komunikasi dengan budaya, itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat gitu. Kemudian apa lagi kira-kira? Apa ya? Udah ya, gitu ya. Mungkin Sobat Koci sudah paham juga kan tentang pembahasan kita hari ini. Nah, itu saja pembahasan kita tentang budaya dan komunikasi interpersonal. Terima kasih ya untuk sudah berbagi informasi, sudah berbagi ilmu tentang apa itu komunikasi, apa itu tentang budaya. Nah, untuk kita menutup menutup nih, sudah menutup nih. Sekarang udah di penghujung acara gitu. Nah, sepertinya ada yang mungkin ada kata motivasi atau saran-saran untuk penonton kita nih, apa dari Boleh dari saya gitu. Kalau dalam komunikasi nih, komunikasi itu bukan hanya pertama kali yang digunakan bukan hanya sebagai kata-kata, tetapi juga dalam alasannya. Silakan untuk penontonnya. Nah, ada yang lain? Kalau menurut saya kayak pesan aja gitu kan. Ya, Kalau di zaman sekarang itu kan anak zaman now ya, bisa dibilang kan kayak bicara kayak itu sekarang tuh kayak
kayak kurang sopan ya, bisa dibilang kurang sopan ya, kayak dimana-mana tuh kayak ngomong kotor ya, itu ya, kayak ngomong kasar, tahu tempat lah, tahu kondisi, tahu lawan jenis bicaranya ya, saling menghargai juga di sini, penting di zaman sekarang ya. Seperti itu sih. Ya, Mbak Putri udah Udah juga ya. Oke, baik Sobat Koci, itu saja pembahasan kita pada siaran hari ini. Oke Sobat Koci, sampai jumpa di channel berikutnya. Dadah!